Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Hamba Allah, saya dari Jakarta. Baik, silakan Tuhan langsung bertanya kepada Buya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu sehat, dijaga Allah, dakwahnya selalu makmur dan diperluas Allah, Buya. Buya, maaf, saya mau tanya. Jadi begini Buya, saya dan istri saya rencana untuk memasukkan anak kami di SD Al-Bahjah di Cirebon, Buya. Jadi anak kami saat ini masih TK, cuman nanti kira-kira 2 tahun lagi sudah bisa daftar SD Al-Bahjah. Nah itu, namun memang kan untuk tahfiz baru bisa dipondokkan ketika kelas 4, kelas 3, kelas 4 SD ya Buya. Jadi saya mau menanya, yang kita mau tanyakan adalah, jadi saya dan istri akan terpaksa misah gitu Buya, untuk istri ya, jadi terpaksa pindah ke Cirebon nantinya untuk kelas 1 SD sampai 3 SD-nya, karena kan akan pulang pergi, belum dipondokkan anaknya. Nah itu sedangkan saya masih di Jakarta untuk mencari nafkah Buya. Maksud saya ya, saya dan istri itu belum pernah berpisah sebelumnya gitu. Jadi paling nanti saya akan pulang hanya di akhir pekan untuk bertemu istri dan anak, lalu kembali lagi ke Jakarta untuk bekerja di saat hari-hari kerja gitu Buya. Kami mau minta saran, apakah Buya, menurut Buya itu hal yang baik itu untuk berpisah suami dan istri demi pendidikan anak, ataukah mungkin ada solusi lain gitu, sementara kelas 1 sampai kelas 3-nya mungkin di Jakarta dulu. Apakah ada sekolah yang Buya bisa rekomendasikan di Jakarta ini yang akidahnya lurus di Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dan juga bermansab di mazhab fikih yang 4 gitu Buya, karena kita lihat juga agak pesimis karena di Jakarta kan lihat juga di sini kurang begitu banyak ya, memang bisa kita bilangnya aman ya, untuk pendidikan anak. Mohon sarannya Buya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada poin bagi Anda bahwa Anda rindu untuk menghantarkan Anda kepada kemuliaan. Itu adalah keistimewaan Anda. Dan jika semua orang punya kerinduan seperti itu, aman untuk anak-anaknya. Sampai Anda ingin berpikir rela berpisah dengan istri demi anak agar baik dan sebagainya. Cuman ini nasihat juga bagi Anda. Kerinduan Anda untuk menghantarkan anak kepada kemuliaan jangan diputus, jangan diganti dengan kerinduan yang lain. Tapi kami menghimbau anak-anak selagi di rumah masih bisa dekat dengan ibunya dan ayahnya di usia kecil, artinya masih mungkin dirawat di rumah, biarkan. Kecuali memang di rumah pun nggak terawat, hanya dikasihkan mohon maaf kepada pembantunya ada di rumah, sementara ibunya kerja, bapaknya kerja. Kalau begitu biarpun bayi dimondokin kalau gitu. Kalau memang di rumah tidak bisa menyiapkan orang yang bisa mendidiknya, tapi kalau di rumah masih ada ibunya masih bisa, kelihatannya ibunya tidak kerja, istri tidak kerja kan, buktinya bisa ditaruh di Cirebon. Biarkan nanti di rumah sampai usianya agak dewasa, minimal 10 tahun lah, atau 8 tahun, atau 10 tahun lah. Nah, jadi lebih baik mencari dulu nanti tempatnya di mana akan kami beri alamat, nanti kita carikan. Biarpun hanya mengajar Al-Quran, belajar SD pulang pergi, saya tuh ngajar Al-Quran. Yang jelas hindarkan daripada handphone dan sebagainya, akan aman anak-anak Anda. Baru nanti pada waktunya, sudah umurnya, Anda bisa kirimkan ke pondok dan Anda tetap bisa dengan istri. Harapan Buya tetap kebersamaan harus Anda utamakan. Selagi Anda bisa bersama istri Anda, maka bersamalah dengan istri. Jangan pisah ya. Karena setan hari ini bermain di mana-mana ya. Kita tidak ingin
Ya, ada hal-hal yang tidak ingin. Tapi insya Allah istri Anda solehah dan Anda soleh. Buktinya Anda merindukan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi kebersamaan kalau bisa Anda upayakan. Kebersamaan suami dengan istri. Kemudian anak Anda di masa kecilnya adalah hak ibunya untuk bisa memeluknya dengan erat. Kemudian setelah itu Anda kalau sudah umur 8 atau 10. Di sini ada dulu di umur 7-8 tahun. Nggak ada masalah memang. Karena memang di rumahnya tidak aman, tidak sehat. Bayi kirim ke pondok. Adapun kalau pondok Al-Bahjah belum bisa nerima, kami bisa arahkan ke pondok yang lain. Kalau memang misalnya anak harus meninggalkan rumahnya karena di rumah tidak sehat, ada nanti kita arahkan pondok-pondok yang lebih kecil. Karena di tempat kita di Al-Bahjah 10 tahunan atau 12 tahun ke atas. Baik. Baik, seperti jadi kebersamaan Anda upayakan terus. Kemudian anak bisa dididik di rumah. Kalau ternyata mentok nggak bisa, di rumah berantakan, godaan tetangganya mainnya sudah nggak sehat, maka nanti komunikasi langsung dengan tim kami arahkan nanti. Untuk bisa dipondokkan di mana. Adapun istri Anda kalau harus menemani agar bisa pulang pergi, Anda harus menjamin bahwasanya Anda pun juga aman di sana. Godaan-godaan setan juga aman. Anda pastikan kalau Anda merasa tidak aman, Anda jangan mau. Berarti setan yang menjerumuskan seolah-olah membimbing setan itu Anda agar menyekolahkan anak, agar bisa belajar agama. Setan mengatakan istrimu juga agar nemani biar anakmu kerasan. Ternyata di balik itu setan ingin menggoda Anda. Enggak mau gitu. Jangan mau dibohongi oleh setan. Karena dia adalah musuh sejati bagi kita sebagai anak Adam. Karena mbahnya musuhnya Nabi Adam, cucunya Nabi Adam juga musuhnya cucunya iblis. Itu musuh abadi, enggak akan berakhir. Sampai ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, dan setan masuk neraka. Insya Allah itu saja. Wallahu a'lam bishawab.